Hai, Halo, halo. ketemu Ketemu lagi lagi ya dengan kita dengan Idrif ya. Bunda Afni. Hai Anto. Baca Bun. Sekarang kita mau bahas ini aja. Ada teman kemarin yang sempat ketemu, ngobrol-ngobrol lah sedikit. Dia mau beli laptop untuk kepentingan online shop. Kira-kira harganya harga berapa ya? Itu sulit loh pertanyaan itu. Kemarin tuh ada yang nanya, banyak yang nanya sih, Aku mau beli laptop yang bagus apa gitu, kata bagus. Oh ini berapa harganya? 32 juta. Lu kok mahal? Temanku aja 3 juta. Nah, makanya kalau kita bilang laptopnya itu bagusnya seperti apa, harganya apa, itu ya tergantung kebutuhannya. Oh gitu. Tergantung kebutuhannya ya. Jadi ini kita bahas buat teman-teman online shop ya, buat teman-teman awam aja ya. Kita anggap teman-teman yang awam, jadi bahasanya mungkin lebih mudah. Bagi teman-teman yang expert wis nggak dilihat nggak apa-apa kan gitu kan ya. Buat teman-teman yang pemula. Kita teman-teman pemula. Jadi intinya gini sih, kalau kita mau beli laptop itu ada 4 komponen dasar sih, 4 komponen ya. Nah, yang pertama itu adalah prosesornya apa? Prosesor itu otaknya yang proses pekerjaannya itu. Otaknya. Terus bingung enggak? Terus yang kedua itu hard disk. Hard disk itu besar untuk penyimpanannya. Ini kalau dibongkar tuh hard disk tuh kayak gini, kayak gini. Untuk menyimpan memori. Bukan untuk nyimpen datanya. Nyimpen data ya. Misalnya kamu nyimpen file, nyimpen foto, nyimpen video, itu nyimpennya di hard disk. Nah, tapi nanti kalau kamu kerja apapun itu yang proses itu prosesornya itu. Gitu. Bingung enggak? Enggak. Terus ada lagi yang namanya RAM. RAM itu bukan rambut ya. RAM itu kayak gini. RAM itu kayak gini. Kalau fisiknya kayak gini. RAM ini adalah penyimpan sementara. Jadi kalau misalnya kamu buka aplikasi banyak nih, aplikasi banyak, misalnya kayak buka Excel, terus buka Mozilla, buka Chrome, buka macam-macam itu, sementara datanya itu disimpan di RAM itu tadi. Jadi semakin besar RAM-nya, kamu nanti ketika pindah program, ketika kerja itu lebih cepat gitu loh. Lebih cepat. Nah, tapi yang proses ke prosesor tadi itu. Jadi dari prosesor disimpan sementara di RAM, tapi kalau pengen nyimpen permanennya itu nanti kan di hard disk itu ya. Nah, gitu. 3 komponen itu yang paling penting sebenarnya. Sama komponen yang keempat itu grafik VGA. Orang bilang VGA itu grafik. Ya, teman-teman gimana kalau mau beli laptop itu kan gitu kan ya. Tinggal kebutuhannya apa kan gitu. Nah, kebutuhannya apa? Kalau admin ya, kebutuhan admin. Kita ngomong admin aja ya. Ya wes. Kebutuhan admin itu misalnya dia hanya untuk ketik-ketik. Dia hanya untuk browsing iklan gitu. Nah, menurut saya sih nggak perlu cari laptop yang tinggi-tinggi gitu loh. Oh gitu. Cukup yang laptop yang biasa aja nih, dual core gitu. Tapi kalau kerjaannya itu nanti banyak itu bukan berarti besar loh ya. Maksudnya banyak itu ngerjakan ini itu banyak. Tapi kalau besar tuh misalnya kita bikin program itu besar kan gitu kan ya. Gitu. Kalau kita desain itu kita butuh grafik yang gede kan gitu kan ya. Tapi kalau kita coding itu kita butuh prosesor yang bagus kan gitu kan ya. Kalau kita kerjaannya banyak tapi enteng-enteng itu butuh RAM yang besar gitu. Bingung enggak? RAM-nya aja. Bingung bilang ya. Itu ada teknis, tapi buat teman-teman yang pemula ya. Jadi saran saya kalau untuk kebutuhan admin itu beli yang prosesornya biasa-biasa aja, yang contohnya yang misalnya dual core gitu. Dual core yang udah cukup. Tapi nanti RAM-nya ditambahin. Oh gitu. RAM-nya biasanya berapa kalau bawaannya laptop itu? Kalau bawaannya laptop kadang-kadang kan 2 GB. Itu kalau minimal sih 4 GB lah. Jadi nanti kalau misalnya beli gitu, nanti RAM-nya minta ke tokonya RAM-nya ditambah 2 GB lagi atau ditambah 4 GB lagi gitu. Oh gitu. Minta di-upgrade RAM-nya gitu ya. Itu paling harganya ya kalau baru ya sekitar 250-an gitu loh. Kalau baru 250 ribuan itu 2 GB. Jadi kalau 2 GB jadi 4 GB kan gitu kan. Tapi teman-teman harus tanya ke toko laptopnya itu gitu. Gimana? Support enggak? Karena sekarang banyak laptop baru itu RAM-nya nggak bisa di-upgrade gitu loh. Makanya kalau mau beli laptop hati-hati, nanti tanya ke tokonya, Mas aku pengen RAM-nya ditambahi gitu kan. Bisa apa enggak? Kalau RAM-nya second itu malah murah lagi kan gitu. Kalau mau ditambahin yang baru biasanya harganya yang tadi itu 250-an. Kalau second paling malah 2 GB itu 75 100. Lebih murah. Gitu. Nah, nanti minta ditambahin RAM-nya. Jadi karena teman-teman admin itu kan nggak perlu kerja yang besar. Mereka kan nggak perlu
nggak perlu coding, misalnya coding program Visual Basic. Cuma ngetik sama browsingnya cari-cari barang atau apa gitu. Iklan gitu aja. Iklan itu butuh RAM yang besar, jadi beli laptop yang speknya biasa-biasa aja, tapi RAM-nya nanti minta di upgrade jadi 4 GB atau 6 GB lebih bagus kan gitu. Tapi rata-rata kalau buat admin itu 4 GB cukup. 4 GB cukup. Admin, misal dia pengennya admin kita 2 GB ya nggak apa-apa. Nah maksudnya itu misal prosesornya ya katakanlah misal dia punya uang gitu dia upgrade agak besar. Oh enggak, sulit kalau ngupgrade prosesor itu sulit. Kalau laptop yang dulu bisa sih, cuman kalau laptop yang sekarang ini kadang prosesornya udah nancep sama motherboardnya itu, jadi kadang nggak sulit. Kalau upgrade RAM pun ada yang bisa, ada yang enggak gitu loh. Makanya tanyakan ke tokonya sebelum beli. Ini RAM-nya bisa di-upgrade nggak? Itu penting. RAM-nya bisa di-upgrade nggak? Dari bawahnya bisa di-upgrade, ditambahin nggak? Nanti kalau tanya ke tokonya. Jadi nanti kalau misalnya kerjaannya, misalnya RAM-nya sekarang 4 GB, nanti kalau pas kerjaannya udah berat gitu nggak perlu ganti baru lagi, cukup nambah RAM kan gitu. Gitu kalau misal RAM-nya sudah 4 ya, load-nya udah banyak, terus bisa bikin lemot nggak ya? Yo kalau misalnya jadi yang pengaruh kan untuk kerja admin kan biasanya prosesor sama RAM kan ya. Kalau prosesor kan yang kerja dia. Nah RAM-nya itu yang nyimpen sementara itu tadi. Lah kalau misalnya yang kerjaannya itu berat ya tetap lemot gitu. Misalnya buat desain grafik gitu tetap lemot. Tapi yang kerjaannya banyak, semakin banyak semakin banyak RAM semakin bagus gitu loh. Kadang kan gini, yang bikin lemot laptop itu kan orang langsung ngejudge, oh ini laptopnya minta ganti. Padahal kan pengalaman kita kan enggak gitu kan. Misalnya ada virus, karena banyak kayak handphone itu banyak yang sebenarnya di latar belakang itu ada jam jalan gitu loh. Misalnya mungkin update apa itu nggak kelihatan itu kan. Itu kan butuh RAM juga, butuh kinerja prosesor juga kan gitu. Kalau teman-teman admin gitu, jadi lebih penting ke RAM-nya yang gede itu aja. Bisa dan kalau cari di misalnya di pasar online RAM-nya pasti kecil-kecil, makanya tanya ke tokonya ini RAM-nya bisa diupdate enggak gitu loh. Oh gitu. Bisa ditambahin nggak? Bisa ditambahin nggak gan RAM-nya gitu. Itu kalau untuk admin. Nanti kalau untuk desain itu pastikan ya desain misalnya kayak untuk video, untuk apa yang besar itu ya VGA-nya yang besar. VGA-nya misalnya VGA-nya 2 GB gitu. Di-upgrade lagi bisa. Di-upgrade lagi bisa. Makanya kalau tanya harganya berapa ya tergantung butuh apa kan gitu kan ya. Pas dibilangin 30 juta katanya dulu sebelah cuma 3 juta. Terus sama-sama beli 3 juta loh, kok iki kok cepet, iki kok lambat kan gitu kan ya. Benar. Nah, gitu. Enaknya beli yang baru atau yang second ya? Beli baru atau second itu sebenarnya di channel ini udah ada sih perbandingan kalau kita beli baru atau second laptop itu seperti apa. Cuman ini sepintas saja. Jadi kalau teman-teman beli itu sebenarnya plus minus sih. Kalau kita beli baru itu enak karena barangnya sih baru kan gitu kan. Biasanya garansi setahun kan gitu kan. Biasanya kalau baru garansi setahun. Tapi masalahnya baru itu harganya jauh. Kalau laptop itu jauh banget sama second kan gitu. Kita beli laptop baru 2-3 bulan udah harganya paling tinggal separuhnya, tinggal 60% kan gitu. Misalnya contoh beli laptop yang 12 in seperti ini gitu, barunya kan 3,2 gitu kan ya, 3,2 baru kamu pakai 3 bulan gitu, 3,2 paling sekarang jadi 2 juta kan gitu kan ya. Rugi 2 ya?2 juta pun susah jualnya kan gitu. 2 gitu. juta pun paling kalau laptop 12 in gini di angka 1,7-an kan udah turun hampir 50% ya. Iya benar. Udah turun 50%. Tapi sayang ya. Nah, kalau saya sih lebih prefer beli second tapi kita upgrade RAM-nya kan. Gitu ya benar. RAM kan nggak mahal juga kan. RAM kan nggak mahal juga gitu. Tapi ya kita kembalikan ke teman-teman ya, perlunya seperti apa, atau sukanya yang baru atau yang second. Kalau pengen second, cara ngecek-ngeceknya di channel ini ada, tapi ada. agak lama ya, mungkin di scroll video yang bawah ya, agak lama. Cara milihnya gimana, komputer beli second yang baik itu apa aja yang perlu diperhatikan itu
detail itu ada 14 item atau 15 item gitu. Tapi udah lama sudah setahunan mungkin videonya. Ya bisa dicek ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau dibilang spek apa yang cocok ya itu tadi. Kalau harganya berapa gitu. Kayak ini range harga aja ya. Range harga biar bisa. Jadi kalau untuk admin itu menyesuaikan. Kalau saya pribadi, kalau untuk admin itu saya lebih suka yang 14 in daripada yang 12 in gitu. Karena lebih besar kan. Iya, kan? Buat kalau Excel kerja biar lebih lega. Jadi kalau laptop itu buat teman-teman yang awam itu biasanya laptop itu yang paling banyak digunakan ya, itu 14 in, 12 in, 12 itu 11,6 sama 10 in. Ya, jadi 14, 12 sama 10 itu yang paling sering. Meskipun ada laptop yang besar yang 15,6, tapi yang paling banyak dipakai itu 14, 12 sama 10. Itu harus tanya gitu. Jangan asal beli. Kadang teman-teman beli online pas nyampe lu kok kecil kan gitu kan ya. Makanya tanya itu 14, 12 itu sebenarnya 11,6 tapi orang-orang nyebutnya biasanya 12 sama 10 in. Nah, tanya dulu jadi itu berapa in sih ini kan gitu. Berapa in kan gitu. Nah, untuk ini merek ayah merek sama aja. Merek saya itu nggak fanatik merek. Kalau saya itu nggak fanatik merek. Kalau yang inilah yang perawatannya atau perbaikannya mudah gitu. Ya, perbaikan mudah sebenarnya. Kalau laptop medium 5 tahun yang lalu itu perawatannya lebih mudah. Kalau laptop baru itu malah susah menurutnya. Gitu. Jadi kalau laptop yang 5 tahunan yang lalu itu kalau kita mau upgrade RAM bisa, upgrade prosesor bisa kan gitu kan ya. Terus spare partnya juga gampang, keyboard rusak gampang gitu. Kalau yang laptop baru ini nggak tahu ini. Saya nemuin beberapa laptop itu kayak prosesornya udah jadi satu sama motherboard, RAM-nya jadi satu sama motherboard. Jadi seolah-olah kayak handphone gitu rusak buang gitu. Duh, sayang sekali ya, Masya Allah. Kemarin kan saya sempat kaget juga pas buka bongkar. Maaf ini hanya sepengetahuan saya loh ya. Mungkin ada teman-teman yang expert yang memang kerjaannya di laptop itu lebih tahu ya. Jadi ini sepengetahuan saya laptop yang sekarang ini malah didesain seperti itu bahkan. Jadi udah jadi satu ya loh. Kalau dulu kan kita harddisk rusak tinggal harddisk gitu kan ya. Prosesor pengen dari dual core jadi Core i3 gitu tinggal ganti prosesornya, ganti mungkin ada tujuan khusus lah dari perusahaan. Core i5 gitu kan tinggal ganti gitu. RAM-nya nambah tinggal tancap gitu ya. Tapi sekarang beda jadi satu. Kalau dibongkar satu jadi rusak semua. Ayo ada sih seperti yang lama tapi banyak juga yang seperti itu. Makanya teman-teman harus tanya RAM-nya bisa ditambah nggak ini gitu loh. Takutnya ada pas teman-teman beli mikir ya aku beli ini aja nanti terus tak tambah RAM-nya gitu. Ternyata RAM-nya udah menyatu sama motherboard nggak bisa ditambahin gitu. Makanya poinnya sih kalau teman-teman pengen cari laptop yang pertama tanya ke penjual ini RAM-nya masih bisa di-upgrade nggak sih gitu loh. Penting ya teman-teman. RAM-nya masih bisa ditambah RAM itu memori RAM-nya bisa ditambah nggak sih? Itu pertanyaan wajib buat teman-teman awam gitu. Jangan sampai udah beli ternyata RAM-nya nggak bisa ditambah. Pas pakai kerja udah lemot itu kan. Kan. Terus yang enak lah kerja lemot banget itu Masya Allah. Terus yang kedua, yang pertama itu RAM-nya itu bisa ditambah apa enggak? Terus yang kedua itu ya tadi itu kebutuhannya apa kan ya? Kalau teman-teman butuh sing kerjaannya kecil-kecil tapi banyak ya RAM-nya yang gede. Tapi kalau butuh yang berat misalnya kayak coding itu apa ya? Coding itu kayak bikin program, bikin website, bahasa pemrograman itu ya prosesornya yang harus bagus kan gitu kan. Tapi kalau teman-teman nanti berhubungan dengan grafik itu misalnya buat nanti bikin video sing besar-besar gitu, ya video grafiknya harus bagus. PGA-nya harus bagus. Tapi mensiasatinya gimana gitu? Kalau kita udah beli yang speknya nggak cocok gitu, sebenarnya teman-teman kadang sih maksa sih ya. Jadi ya apa sih? Jadi misalnya kayak ini pengalaman aja ya, sekali lagi pengalaman ya. Jadi misalnya kayak ini lemot gitu. Ternyata dia pakai misalnya program gambar Photoshop gitu. Dia memaksakan pakai Photoshop yang terbaru gitu, yang size-nya gede gitu. Akhirnya jadi komputernya lemot kan gitu. Padahal dia sendiri nggak ngerti ini loh, ini fitur-fitur apa sih ini baru nggak dipakai semua. Di Photoshop itu hanya dipakai beberapa fitur. Jadi kalau kayak gitu ya mending di downgrade programnya itu. Jadi programnya pakai versi yang lebih lama kan gitu kan enak. Office-nya pakai yang versi lama kan gitu kan lebih pengaruh juga berarti ya.
lebih gitu. Jadi banyak sih teman-teman ini mereka pengen program-program baru padahal ya Office cuman buat ngetik tok, buat gaya surat tok, tapi pengen Office yang terbaru. Nggak mix sama yang ininya komputernya, gitu. Jadi malah lemot, bikin lemot. Gitu. Maunya ikut yang terupdate tapi ternyata enggak. Jadi ini gambaran aja. Jadi admin kita itu pakai dual core, memorinya kalau RAM-nya 2 GB paling itu udah cukup buat ngiklan, buat ngetik-ngetik. 4 GB di memori RAM-nya 4 GB. Kemarin di upgrade jadi 2 GB jadi 4 GB. Prosesornya 2 GB. Prosesornya dual core. Harganya secondnya itu kemarin beli 1 juta kan gitu. Murah meriah bermanfaat. Itu mereknya, sebut merek apa ya? Toshiba C640 itu beli 1 juta, terus kita tambah RAM-nya 150.000 itu udah cukup buat admin kita. Sementara untuk ngedit video saya itu pakai Asus yang dual core, RAM-nya saya kasih 6 GB tapi VGA-nya 1 GB kan gitu. Itu yang kita buat ngedit video YouTube ini udah cukup gitu. Teman-teman banyak sih, lu kok masa cukup? Lah cukup, programku tak kayak program sing lama kan gitu. Gitu ya. Oke. Sudah coba ya? Jadi mungkin itu ya gambaran. Tapi teman-teman paling pasti masih bingung. Ya yang bagi pemula. Pemula masih bingung. Intinya kalau bagi pemula pengen ragu-ragu beli laptop ya tadi itu tanya RAM-nya bisa ditambahin enggak gitu wes. Biar enggak bingung-bingung. Gitu. Biar enggak bingung-bingung. Kalau untuk admin kita ngomong untuk online shop paling kan cuma ngetik, ngupload, desain pun paling cuma desain gambar, itu pun jarang. Biasanya admin kita gambarnya diedit pakai handphone juga kan. Handphone saya kira banyak aplikasi sing ringan-ringan juga. Ringan-ringan. Itu aja sih. Ini kebetulan ada beberapa laptop, bukan apa-apa, pas aku lagi bongkar-bongkar pembersihan. Laptop ini kan butuh dibersihin sih. Jadi kalau laptop itu, kalau teman-teman, laptop ini kan biasanya ada kipasnya. Nah ini biasanya tempat kotoran. Kalau teman-teman nggak rajin bersih-bersih nanti jadi panas terus mati gitu. Makanya saya biasanya setahun sekali lah tak bersihin gitu. Terus kamu tanya-tanya, ya wes kita bahas sekalian teman-teman gitu. Iya, kapan hari punya kita panas tuh. Minta dibersihin deh. Panas ya? Enggak lah, alhamdulillah. Oke ya itu ya mungkin. Oke, itu ya teman-teman. Laptop yang mungkin sesuai buat kita para online shop itu yang seperti apa tadi kan udah dijelaskan. Semoga saja bermanfaat ya para online shop buat teman saya yang sudah tanya. Semoga bermanfaat buat yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum.